Ada sebuah kisah dinukil dari ulama tadi, Abdullah bin Mubarak tadi rahimahullah. Beliau tinggal di masa lalu, di era-era banyak peperangan-peperangan jihad di masa lalu. Di zaman itu. Beliau ini pekerjaannya setahun haji. Tahun berikutnya ikut berjihad bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Ketika beliau tahun berjihad, kala itu perang antara muslimin dengan Romawi. Kala itu. Dua pasukan berhadapan-hadapan sudah. Pasukan muslimin, pasukan Romawi. Dulu perangnya kan masih gitu ya, masih manual gitu, enggak ada jarak jauhnya gitu. Ketemu langsung. Gitu. Gentle. Berani. Ketika itu ada salah seorang prajurit Romawi menantang duel. 1 lawan 1. Tidak lama muncul dari barisan muslimin seseorang maju. Tapi ditutupi mukanya. Tidak kelihatan. Maju dihabisi Romawi tadi. Tantangannya kedua muncul lagi. Dihabisi. Yang ketiga dihabisi. Menang duel. Kalah pasukan Romawi. Takut mereka. Begitu tidak ada yang berani menantang, langsung lari. Lari masuk ke tengah-tengah safnya muslimin, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini kan luar biasa. Begitu dia masuk ke saf kan yang dilewati kan ikut kejar. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ada salah seorang ulama namanya Abda bin Sulaiman, semoga Allah merahmatinya, yang menghikayatkan kisah ini. Ikut kejar. Siapa orang ini? Kejar, ketangkep. Tangkep, dibuka, wajahnya dibuka. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak, semoga Allah merahmati. Seorang imam besar, alim, ulama besar pada masanya. Ahli hadis, ahli fiqih, ahli ibadah. Sudah begitu pedagang kaya, dermawan luar biasa. Masyhur ini ulamanya umat. Ternyata yang maju itu ulamanya umat. Dan yang terpenting adalah beliau merahasiakan identitasnya. Jadi kalau nggak ada yang ngejar, ya nggak ada yang tahu. Siapa ini? Kejar ya, hanya ketawa, ditangkap, mau nggak mau ya dibuka. Mubarak. Itu beliau. Salah seorang cucu Nabi kita Muhammad SAW. Anak cucunya Rasul. Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Anaknya Husain. Husain cucunya Rasul dari Fatimah. Ali Zainal Abidin. Seorang ahli ibadah. Seorang yang sangat dermawan. Seorang alim. Orang yang soleh. Itu kebiasaannya beliau di kota Madinah. Di malam hari itu biasa memikul karung berisikan makanan, dipikul. Di malam yang gelap mendatangi, mencari orang-orang miskin, orang-orang fakir tempat itu. Ketika ketemu, diketuk pintunya. Tok tok tok, dikasih makanan, pergi. Dibuka pintu ada makanan, tapi siapa orangnya nggak ada yang tahu. Dan itu cukup banyak yang dikasih seperti itu. Setiap malam. Setiap malam. Sehingga ada informasi beredar dari mulut ke mulut. Viral. Siapa yang ngasih ya? Kok banyak sekali dari kalangan fakir miskin orang Madinah yang mereka bisa makan, hidup. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Nggak ada yang tahu. Ya tentunya tiap malam dan nanti kan gitu ya. Ketok pintu, ada lagi datang ini. Ada makanan, siapa orangnya? Tidak pernah ketahuan. Sampai pada akhirnya beliau wafat. Rahimahullah. Beliau wafat. Ketika beliau wafat, masyarakat yang dia dikasih itu kehilangan sosok tadi. Tidak ada lagi yang ketok pintu, ngasih makanan. Kok nggak ada lagi yang ketok pintu, ya pada kemana? Yang ngasih-ngasih ini kok nggak ada lagi.
Ditanyakan kepada yang memandikan jenazahnya beliau. Betul, didapati di pundak beliau ada bekas-bekas hitam. Bekas orang memikul makanan. Tidak ada indikasi beliau orangnya. Bayangkan. Itu upaya untuk apa ini? Untuk menjaga keikhlasan. Infak sedekah luar biasa pahalanya. Tapi yang diinginkan bukan semata-mata infaknya, bukan semata-mata sedekahnya, tapi keikhlasan kita dalam bersedekah. Bukan semata-mata jihadnya di zaman dahulu yang ada jihad ya. Tapi ikhlasnya kita dalam berjihad. Bukan semata-mata bagaimana kita beramal soleh, beribadah, tapi bagaimana ikhlasnya kita dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting diwujudkan para ulama. Ikhlaskan niat. Di antara caranya dirahasiakan. Jangan sampai ada siapapun yang tahu amalnya. Bahkan mungkin kalau amal-amal pribadi kita dengan Rabb kita Allah Ta'ala, hatta istri jangan ada yang tahu. Anak jangan ada yang tahu. Itu rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Untuk menjaga kemurnian niat, menjaga keikhlasan niat, menjaga amal ini supaya betul-betul hanya lillahi ta'ala. Yang kita harapkan al-jannah. Al-jannah.